Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah dan cerita dari channel ini bisa memberikan manfaat dan menghibur untuk kalian pencinta cerita misteri. Tapi sebelumnya kita saling mendoakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin mengisahkan cerita seorang praktisi yang dulunya senang atau hobinya ini mengkoleksi barang-barang antik atau yang sering berhubungan dengan hal-hal gaib. Dari berbagai barang yang dia simpan waktu itu, ya berbagai macam jenisnya, ada batu akik, ada keris, ada berbagai macam jenis barang-barang klinik ini, termasuk kelendeng, mungil dan sebagainya. Nah, ini ingin saya ceritakan salah satu barang yang dia gunakan waktu itu. Dia dapatkan ini dari cerita dia itu harus melakukan semedi tulu di salah satu tempat. Nah, ini yang ingin saya ceritakan kisah beliau saat dia ini mendapatkan wangsit atau seperti mendapatkan petunjuk kalau dia itu harus bersemedi di satu tempat. Nah, sebut saja namanya Mbah Agung. Mbah Agung di usia 35 tahunan dulu, dia ini senang sekali, hobinya itu mencari barang-barang gaib. Nah, beliau ini berasal dari orang-orang atau leluhurnya ini memang semuanya itu dikenal sebagai praktisi yang hampir mayoritas leluhurnya ini percaya dengan hal-hal gaib dan sering mengkoleksi barang-barang klinik. Nah, termasuk yang salah satunya yang dia dapat yaitu berupa batu akik yang berwarna kuning keemasan. Apa dibalik cerita batu akik yang dia dapat ini? Malam itu, malam Jumat Kliwon, dia mendapatkan wangsit di saat dia itu tidur. Dia mendapatkan petunjuk kalau Mbah Agung ini disuruh untuk datang ke satu tempat, yang tempat itu sama sekali tidak diketahui Mbah Agung, cuma diberikan petunjuk kalau di bawah pohon besar yang berjejeran dan ukurannya sama, rindangnya sama, di tengah-tengahnya kamu bersemedi. Dan disitulah Mbah Agung itu harus bersemedi untuk mendapatkan apa yang diharapkan dari mimpi atau petunjuk tersebut. Mimpi itu datang berkali-kali ke Mbah Agung. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sementara tempat itu sama sekali tidak dikenal Mbah Agung. Tanpa sengaja Mbah Agung ini sedang ada acara keluarga yang perjalanannya itu kalau dari wilayah dia itu ke satu tempat kota yang lain itu perkiraannya itu hampir 2,5 jam. Nah, dia dengan rombongan keluarganya saat itu sedang iring-iringan pengantin. Dia itu melewati salah satu hutan. Dia itu seperti melihat 2 pohon besar yang ukurannya sama, rindangnya sama, tapi di sekeliling pohon besar itu semuanya itu kecil-kecil. Ya seperti pohon jati, tapi di situ bukan pohon jati. Alasnya alas jati, tapi di situ bukan alas jati. Nah, dia firasatnya itu seperti pohon tersebut. Saat dia balik lagi dari acara mantenan keluarganya, dia lihat dengan pasti apakah itu yang ada di dalam petunjuknya. Setelah dilihat dengan seksama di dalam mobil, dia meyakini kalau itu adalah tempat yang benar-benar menjadi petunjuk. Nah, singkat ceritanya beberapa hari setelah dia melihat tempat tersebut, dia datang lagi. Dia semedi di situ. Datangnya itu tidak ditemani siapapun. Dia naik angkot sampai ke tempat tujuan dan dia pun harus jalan kaki. Ya karena untuk menghindari orang-orang sekitar, orang-orang lingkungan sekitar itu curiga dengan Mbah Agung, dia ditemani salah satu orang kepercayaannya, yaitu
Agus ini orang kepercayaan Agung. Dia ditemani sama Agus untuk menjaga situasi di tempat dia itu sedang bersemedi. Nah, yang ini saya ceritakan saat Mbah Agung ini sedang bersemedi, kira-kira dia mulai masuk ke dalam area pohon besar itu, kira-kira habis sholat maghrib, terdengar adzan habis maghrib, ini Mbah Agung masuk. Sementara Agus itu memang disuruh sama Mbah Agung untuk menunggu sampai dia itu selesai semedi di situ. Nah, selesainya kapan Agus tidak tahu. Nah, di sini kata Mbah Agung, Agus yang menunggu Mbah Agung saat Mbah Agung itu semedi, kata Agus itu sampai hampir 3 hari 3 malam itu Mbah Agung itu semedi. Tapi yang dirasa Mbah Agung yaitu hanya beberapa jam. Nah, Agus, kata Mbah Agung itu dia nunggu sampai 3 hari dan dia pun sempat meninggalkan Mbah Agung untuk pulang ke rumah. Sempat ditinggalkan saat di siang hari. Nah, anehnya Mbah Agung, kata Agus, ya Mbah Agung itu tidak dilihat oleh siapapun. Tidak ada satupun orang yang tahu kalau Mbah Agung itu semedi di bawah pohon besar tersebut. Yang di sekelilingnya itu pohon jati. Padahal Agus dengan nyata melihat kalau, dengan nyata yang dia lihat, kalau Agus itu melihat kalau Mbah Agung itu ya sedang duduk bersemedi. Tapi kata warung kopi, kata penjual kopi, kata orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tempat Mbah Agung itu semedi, kata Agus ini, mereka itu tidak tahu menahu, mereka itu tidak melihat apa yang dilakukan oleh Mbah Agung, yaitu sedang semedi. Jadi Agus saat dia itu sedang ada di balik Mbah Agung yang sedang semedi, dalam ceritanya Agus ke Mbah Agung itu selama 3 hari itu tidak ada satupun yang melihat. Nah, dalam dia itu bersemedi, Mbah Agung semedi itu didatangi oleh sosok ular besar. Malam pertama dia itu didatangi sosok ular besar yang seukuran pohon tempat dia itu sedang bersemedi. Pohon tempat dia itu bersemedi itu seperti pohon yang berubah menjadi ular. Ukurannya sangat besar, ya seperti ukuran pohon tersebut itu berubah menjadi seperti pohon bergerak. Tapi setelah lama-kelamaan, kata Mbah Agung, itu pohon itu berubah menjadi ular. Nah, ular itu seakan-akan ingin memakan Mbah Agung. Kedua ular itu seperti ingin memakan Mbah Agung, tapi memang niat dan tekadnya Mbah Agung itu sesuai dengan firasat petunjuknya, kata Mbah Agung. Ya dia membiarkan, mau makan saja silakan. Toh mana mungkin iblis bisa membunuh saya. Semua itu ya hanya kehendak Sang Pencipta. Dia percaya Tuhan, dia mengimani Tuhan, tapi mohon maaf, dia terus terang bukan orang Muslim sejati, tapi dia itu alirannya kejawen. Ini mohon maaf, antara adat, syariat, dan budaya ini memang satu di hidup Mbah Agung. Ya mungkin itu dari titisan leluhur dia, Mbah Agung. Nah ini ya mohon maaf apabila ada yang bersangkutan di urusan kayak gini, ya saya sekali lagi hanya menyampaikan, yang penting keyakinan itu ya masing-masing. Budaya, adat, agama jangan dicampur adukan. Tapi dari cerita Mbah Agung, dia berkeyakinan saat dia itu sedang semedi ada sosok gaib itu ular yang begitu besar hendak memakannya. Dia biarkan, dia yakin bahwa yang bisa membunuhnya atau membuat dia meninggal itu hanya Sang Pencipta. Malam pertama itu sosok ular, keyakinan itu membuat sosok ular itu seperti berubah kembali menjadi pohon. Itu kesaksian dari Mbah Agung. Nah yang kedua, malam keduanya itu bukan cuma hanya sosok ular, dia seperti didatangi wanita yang sangat cantik. Tapi anehnya wanita tersebut baunya itu wamis, apek, dan berbagai macam bau-bau busuk itu benar-benar tercium oleh Mbah Agung. Tapi yang membuat dia merasa janggal, sosok cantik tapi kenapa baunya busuk.
Dan kebalikannya, sosok yang buruk rupa kok baunya wangi. Apa petunjuk di balik penampakan tersebut? Jadi dua pohon ini itu seperti berlawanan. Ketika satunya cantik, satunya jelek. Dan itu selalu. Nah, di hari ketiganya, kedua pohon yang menjadi firasatnya di dalam mimpinya Mbah Agung itu seperti bagaikan air sama api. Semuanya itu seperti berlawanan. Ketika salah satunya panas, salah satunya mendinginkan. Ketika salah satunya mendinginkan, salah satunya menghangatkan. Dan itu seperti membuat Mbah Agung itu di antara dua pilihan. Mana yang harus menjadi jalan terbaik? Ular yang pertama, gadis wajah yang berbeda, yang terbalik, satu cantik, satu buruk rupa. Dan yang ini bagaikan panas dan dingin. Apa maksud dibalik semedinya Mbah Agung? Setelah 3 hari 3 malam, ini muncul sosok, ini muncul seperti sinar kuning. Sinar kuning itu benar-benar muncul di samping Mbah Agung, tepat di hawa dingin, yaitu di bawah pohon di samping kirinya Mbah Agung bersemedi. Itu hawa dingin apa tuh memunculkan sinar keemasan. Nah, Mbah Agung mohon maaf karena mungkin dia itu bisa mewujudkan gaib itu menjadi nyata. Dia tangkap sinar itu dengan telapak tangannya, ditutup dengan telapak tangannya. Sinar itu seperti tertutup, tidak bisa keluarkan pancarannya lagi. Pancaran itu tertutup, tergenggam sama Mbah Agung. Jadilah batu akik yang warnanya itu keemasan. Dan menurut Mbah Agung, batu akik dengan warna keemasan dengan aura dingin itu seperti simbol kalau batu akik itu adalah khasiat dari batu itu adalah untuk kedamaian. Dan itu dibuktikan oleh Mbah Agung. Setelah dia dapatkan batu akik itu, dia masih melanjutkan semedinya sampai sore hari. Habis terdengar suara adzan, Mbah Agung itu keluar menemui Agus sebagai orang yang menjaga dia agar dia itu tidak diganggu oleh siapapun. Agus kaget ditemui sama Mbah Agung. Gus, ayo kita pulang. Sudah Mbah, sudah, balik. Nah, setelah dia dapatkan batu akik kemasan tersebut, dibuktikan sama Agus. Gus, coba kamu miliki batu akik ini. Kamu sedang punya masalah dengan keluargamu. Kalau memang tua khasiat ini bisa memberikan hal baik untuk keluarga kamu, kamu pegang, kamu simpan, kata Mbah Agung. Dan itu dibuktikan sama Mbah Agung. Tuah atau khasiat dari hawa dingin yang dikeluarkan batu akik berwarna keemasan itu membuat suasana keluarganya Agus, orang kepercayaannya Mbah Agung, itu memang bisa seperti kenyataan. Hawa panas di keluarganya yang sering didengar oleh Mbah Agung itu ribut, itu dikarenakan ada barang yang di dalam khasiat barang tersebut itu sangat panas. Hawanya itu sangat panas, itu yang membuat keluarganya Agus itu selalu tidak tenang. Entah masalah apapun, itu sering menimbulkan masalah yang besar, masalah sekecil apapun. Dan itu adalah bukti kalau barang-barang klinik itu bisa berdampak pada pelaku atau pengguna, yang mana bila pelaku atau pengguna itu tidak tahu bagaimana cara merawat barang tersebut, itu bisa berakibat fatal. Termasuk keluarganya Agus yang pernah menyimpan tuah atau khasiat benda berupa batu akik yang sama, tapi khasiat di balik batu akik itu adalah untuk, ya mohon maaf, waktu Agus itu dia punya katanya untuk kekebalan, dan itu ternyata di balik kekuatan batu akik miliknya Agus itu terpancar aura negatif, hawa panas dan emosi yang membuat keluarganya Agus itu tidak pernah damai. Nah, setelah adanya batu akik keemasan itu,
Seperti apa ya? Seperti suasana itu berubah bagaikan ya suasana rumah atau keluarganya Agus setelah Agus dititipkan batu akik kemasan oleh Mbak Agung. Dia itu keluarganya itu seperti harmonis kembali. Nah, Mbak Agung tahu kalau batu akik yang ada di Agung itu tua hasratnya untuk mendamaikan. Ditanya sama Mbak Agung, Agus, kamu punya batu akik selain batu kemasan ini, bawa ke sini. Karena dia sepercaya dengan Mbak Agung, dibawa semua batu yang dia punya, batu akik semuanya itu dibawa oleh Agus, diserahkan sama Mbak Agung. Nah, Mbak Agung mendeteksi satu persatu batu akik yang tua khasiatnya itu berbagai macam, ada yang kekebalan, ada yang wibawa, dan ada pengaruh negatif yang lebih berbahaya. Setiap kali Agus itu tersulut emosi, itu bisa berdampak pada sekitarnya. Dan itu terbukti dari keluarganya Agus yang tidak pernah damai, tidak pernah harmonis, selalu bertengkar dan bertengkar setiap hari, setiap waktu, walau itu hanya masalah sekecil-kecilnya masalah. Nah, ini salah satu dampak dari batu akik. Orang yang percaya, orang yang menggunakan kekuatan khodam jin bisa berdampak pada pelaku atau pemiliknya sendiri. Ya seperti kejadiannya Agus ini, kata Mbak Agung. Nah, Mbak Agung pun merasakan hawa panas di benda-benda yang dia miliki dulu. Ini mohon maaf, cerita ini Mbak Agung sebelum dia itu hijrah menjadi seorang muslim yang taat. Dia juga merasakan, dia dengan keluarganya pun sampai hancur, sampai bercerai, sampai dia itu sendiri tanpa anak dan istri. Ya karena apa? Keluarganya itu tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Agung. Mentang-mentang Mbah Agung punya kesaktian, istri dan anaknya itu diceraikan begitu saja. Dan Mbah Agung hanya sadar bahwa apa yang dulu dia miliki dengan segala barang-barang yang dia sukai, dari keris, dari batu akik, dari berbagai macam bentuk-bentuk barang yang dia punya, semuanya dikembalikan ke tempat asal, ke tempat dia mendapatkan barang tersebut. Semuanya itu dikembalikan karena dia lebih percaya pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cerita Mbak Agung kok bisa hijrah? Dia mengalami satu kejadian insiden semenjak barang yang dia miliki itu di dalam barang antik atau klinik yang dia miliki itu seperti hendak membunuh dia atas bantuan orang sekitar, yaitu pemuda yang tidak diceritakan oleh Mbak Agung. Dia ini seolah-olah mengingatkan saya bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Agung itu seperti menduakan Sang Pencipta. Nah, semenjak Mbak Agung melafalkan kalimat Allah, Allah, semua itu berubah. Dia merasakan perubahan dalam dirinya. Pengaruh negatif yang ada di sekeliling tempat dia tinggal dengan segala barang-barang klinik yang dia punya, semua itu berangsur seperti meninggalkan Mbak Agung. Mungkin masih ada bentuk barang-barang, tapi di dalam barang tersebut sudah kosong. Karena apa? Sebagian besar khodam jin yang ada di balik barang-barang antik, barang-barang kuno itu semuanya sudah pergi meninggalkan Mbah Agung. Ya dikarenakan Mbah Agung ini sebagai muslim dan dia meyakini dengan iman. Nah, dari kisah Mbah Agung ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya bahwa segala sesuatu itu hanyalah milik kuasa Sang Pencipta. Manusia hanya tinggal menjalani. Tentang Mbah Agung yang dulu menjadi titisan dari leluhurnya, dia sempat menggandrungi barang-barang antik, tapi dalam kenyataannya Mbah Agung sendiri dia tidak bisa mengkontrol semuanya. Akhirnya dia diberi petunjuk hidayah dengan diketemukannya dengan seorang pemuda yang membuat dia sadar bahwa Allah lah sebaik-baik pelindung daripada benda-benda yang pernah dia miliki. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.